Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Jet Dynasty episode ke-37. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Chauvin dikejar-kejar oleh burung kuning penjaga harta yang ingin membalas dendam kepada Shohui atas pencurian obat abadi. Kejar-kejaran tersebut lantas membuat burung kuning masuk ke dalam perangkat kuali naga tersembunyi yang dikendalikan oleh Raja Hantu beserta dua utusannya. Di sisi lain, Zheng Susu berusaha mengakrabkan diri kepada Chauvin dan memberinya sebuah hadiah pertemuan setelah 10 tahun tidak bertemu. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Chauvin mengatasi insiden kematian yang menimpa murid-murid sekte Raja Hantu, di mana nantinya dia akan berkonsultasi dengan kakek peramal untuk meminta pencerahan terkait pelaku di balik insiden tersebut. Di area luar rawa kematian, seorang murid sekte Raja Hantu tampak baru sadarkan diri setelah jatuh pingsan semalaman akibat diserang sekelompok musuh. Begitu terbangun, murid itu terlihat sangat terkejut mendapati semua rekan-rekannya telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Di tengah keterkejutan itu, murid tersebut menemukan adanya tanda-tanda kemunculan sosok penyerang yang dianggap berbahaya sehingga membuat dia lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Namun setelah menempuh jarak tertentu, murid tersebut mulai merasa kelelahan dan tidak sanggup untuk melanjutkan pelariannya lagi. Alhasil murid itu pun langsung diserang oleh sekelompok pengejar yang ternyata adalah suku manusia ikan. Ketika penyerangan itu berlangsung, Chauvin yang kebetulan baru tiba di area itu langsung bergegas mendarat berusaha untuk menyelamatkan murid tersebut dari kelompok manusia ikan. Tapi sayangnya murid tersebut tidak sempat terselamatkan dan harus kehilangan nyawa di tangan manusia ikan. Sedangkan untuk kelompok manusia ikan sendiri, mereka langsung berhamburan ke berbagai arah melarikan diri supaya tidak mati di tangan Chauvin. Setelah kepergian kelompok manusia ikan, Chauvin mengamati penampakan yang terjadi di area itu, di mana dia mendapati banyak mayat dari murid-murid sekte Raja Hantu. Selang beberapa waktu, Chauvin kemudian dihampiri oleh bawahannya yang bernama Yan Hui yang seketika melaporkan bahwa anggota sekte mereka diserang oleh manusia ikan tidak lama setelah kepergian Chauvin ke rawa kematian bagian dalam. Yan Hui juga menceritakan bahwa manusia ikan itu memiliki ciri-ciri fisik yang terbilang kuat, di mana mereka memiliki kulit kasar dan daging yang tebal serta pandai melarikan diri. Setelah mendengar penjelasan Yan Hui, Chauvin lantas mempertanyakan keberadaan salah satu bawahan lainnya, yaitu biksu pencabut nyawa yang sedari tadi belum kelihatan batang hidungnya. Mendapati pertanyaan Chauvin, Yan Hui lantas memberitahukan bahwa biksu pencabut nyawa itu sedang mengejar kelompok manusia ikan yang mencoba memancing murid-murid sekte Raja Hantu di hari sebelumnya. Yan Hui mengaku kalau dirinya sudah berusaha mencegah biksu pencabut nyawa, tetapi orang tersebut tidak bersedia mendengarkan dan memaksa untuk pergi menyusul manusia ikan ke arah selatan. Tak hanya memberitahukan keberadaan biksu pencabut nyawa, Yan Hui juga memberitahukan kabar tentang sekte Wandu dan sekte Hehuan, di mana ternyata sekte Hehuan mengalami insiden yang sama dengan mereka, sedangkan sekte Wandu dikabarkan telah meninggalkan rawa kematian tanpa alasan yang jelas. Usai mendengar pemberitahuan itu, Chauvin kemudian mempertanyakan apakah kepala sekte Raja Hantu telah datang ke tempat itu dan mengetahui tentang insiden kematian yang terjadi. Pertanyaan ini pun langsung dijawab oleh Yan Hui bahwasanya kepala sekte mereka telah datang bersama dua utusannya dan menyampaikan bahwa semua permasalahan yang ada di rawa kematian akan ditangani oleh Chauvin. Mendengar penjelasan tersebut, Chauvin diam-diam menunjukkan rasa kesalnya terhadap kepala sekte Raja Hantu. Lalu setelah dia meminta Yan Hui untuk segera membawa pulang semua pasukan ke markas utama sekte Raja Hantu, sedangkan dia sendiri akan menyelidiki terkait manusia ikan.
Berpindah ke tempat lain jauh di luar rawa kematian, Xiao Huan tampak begitu emosi setelah mendengar cerita Ujang tentang penaklukan aula pemunihan darah, di mana saat itu Xiao Huan merasa sangat kesal terhadap pemimpin aula pemunihan darah yang rela menyerahkan diri begitu saja kepada Xiao Fan, sehingga Xiao Huan memandang orang tersebut sebagai orang yang sangat lemah. Namun sesaat kemudian penilaian Xiao Huan itu langsung ditentang oleh kakek peramal yang bersikap seolah mendukung tindakan pemimpin aula pemunihan darah. Tantangan si kakek pun lantas membuat Xiao Huan kembali berkomentar bahwa seharusnya si Ujang lebih memilih mati ketimbang mengikuti Xiao Fan. Mendapati komentar Xiao Huan kali ini, kakek peramal menjadi tersadarkan bahwa ternyata si Ujang itu memiliki nyali yang cukup besar. Kakek peramal juga tadi jadi terheran-heran mengapa atuh Xiao Fan membiarkan Ujang tetap hidup, padahal dia merupakan orang yang tidak pandang bulu dalam menghabisi nyawa orang lain. Mendapati keheranan kakek peramal, Ujang hanya bisa memberi kode tidak tahu, sehingga membuat Xiao Huan lantas menebak-nebak kalau Ujang pasti sangat membenci Xiao Fan. Menanggapi tebak-tebakan Xiao Huan, Ujang lantas memberitahukan kalau dirinya memang sempat membenci Xiao Fan di awal-awal sektenya dihancurkan. Namun selain mengaku pernah membenci Xiao Fan, Ujang juga memberitahukan bahwa saat ini dia telah memahami betul kalau aula pemunihan darah pasti akan hancur di tangan sekte lain, baik cepat ataupun lambat. Ujang menilai kalau kehancuran aula pemunihan darah itu kebetulan ditakdirkan harus hancur di bawah sekte Raja Hantu yang kebetulan melakukan tindakan lebih cepat dari sekte jahat lain. Mendengar penilaian Ujang, kakek peramal sontak terkejut tidak menyangka kalau orang seperti Ujang akan berpikir sampai sejauh itu. Dia pun mengakui dengan besar hati bahwa selama ini dirinya telah meremehkan si Ujang. Mengabaikan keterkejutan kakek peramal, Ujang melanjutkan pengakuannya bahwa dia sungguh tidak tahu alasan dirinya mengikuti Xiao Huan dan kakek peramal, tetapi dia berani menjamin kalau dirinya tidak pernah memiliki niat jahat terhadap mereka berdua. Oleh sebab itulah Ujang memutuskan untuk tidak mengikuti Xiao Huan dan kakeknya lagi jika mereka merasa keberatan dengan keberadaannya. Melihat Ujang hendak pergi, Xiao Huan langsung mencegah dan mengatakan kalau si Ujang boleh aja kalau ngikutin mereka berdua terus. Keputusan Xiao Huan pun lantas membuat kakek peramal langsung menegur, mengingatkan Xiao Huan terkait identitas Ujang yang berasal dari sekte jahat. Mendapati teguran keras dari kakeknya, Xiao Huan langsung melakukan pembelaan mempertanyakan mengapa si Ujang tidak boleh mengikuti mereka. Atuh kakek, Xiao Huan juga mempertanyakan kejahatan apa yang pernah dilakukan Ujang yang pernah terdengar oleh kakek peramal. Pertanyaan Xiao Huan pun lantas membuat kakek peramal tidak bisa berkata-kata lagi, terpaksa mengakui kalau dirinya belum pernah mendengar kejahatan apapun yang dilakukan oleh Ujang. Tapi meski demikian, kakek peramal tetap menunjukkan keberatannya diikuti Ujang, sehingga membuat Xiao Huan terpaksa harus memberikan serentetan alasan bahwa keberadaan Ujang akan sangat menguntungkan bagi mereka berdua. Dalam hal ini Xiao Huan menyinggung pengalaman mereka kemarin malam ketika seekor babi hutan muncul mengganggu perjalanan mereka, di mana saat itu kakek peramal malah melarikan diri sendirian sehingga menampakkan Xiao Huan dalam bahaya besar. Beruntung Ujang mau berbaik hati menyelamatkan Xiao Huan sehingga dia pun tidak sampai diterkam babi hutan. Setelah membeberkan pengalaman ini, Xiao Huan kemudian meminta Ujang supaya dia bisa lebih menjaganya di masa depan. Mendapati permintaan tersebut, Ujang tentu menjadi senang dan bahkan menawarkan diri untuk melakukan tugas-tugas berat. Tidak berselang lama mereka bertiga pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju tempat lainnya. Berpindah ke sekte King Yun, di aula leluhur pendiri kepala sekte Daosuan tampak sedang memberikan penghormatan kepada para leluhur, ditemani oleh Mbah Kuncen yang sedang membersihkan papan nama leluhur. Sesaat kemudian mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Ling Jingyu yang sengaja datang untuk menyapa Mbah Kuncen. Mengetahui Ling Jingyu ada di luar aula, Mbah Kuncen memintanya untuk menunggu sebentar dan mengatakan kalau saat ini dirinya masih memiliki
memiliki seorang tamu. Setelah meminta Lin Jingyu menunggu, Mbah Kuncen lantas bertanya kepada Dou Xuan mengapa di masa lalu dia tidak merekrut Lin Jingyu sebagai murid pribadinya, padahal Lin Jingyu merupakan murid yang sangat berbakat. Mendapati pertanyaan itu, Dou Xuan lantas menjelaskan alasan dirinya tidak merekrut Lin Jingyu, di mana ternyata Dou Xuan merasa keberatan hanya karena Lin Jingyu sangat mirip dengan seseorang yang dikenalnya. Namun sesaat kemudian Dou Xuan meralat ucapannya dan mengatakan kalau alasan itu hanya sebuah candaan. Tak lama setelahnya Dou Xuan mulai terbatuk-batuk, menandakan bahwa cedera yang dialaminya sedang tidak baik. Hal tersebut lantas membuat Mbah Kuncen berkomentar bahwa luka atau cedera yang dialami Dou Xuan masih belum sembuh juga, padahal sudah 10 tahun berlalu, di mana luka dan cedera itu ternyata disebabkan oleh penggunaan pedang Zuxian ketika pertempuran besar-besaran 10 tahun yang lalu. Masih ingat kan? 都10年了。 Mbah Kuncen yang merupakan guru Lin Jingyu sekaligus teman seperguruan Dou Xuan ini lantas mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya setuju dengan penggunaan pedang tersebut di masa lalu. Hal ini dikarenakan pedang Zuxian memiliki dampak yang cukup buruk bagi penggunanya dan bahkan sampai membuat Mbah Kuncen terpikir suatu pemikiran bahwa jika Dou Xuan lebih sering lagi menggunakan pedang tersebut, maka dipastikan Dou Xuan akan mati lebih cepat dibanding dirinya yang sudah tua renta. Mendapati perkataan Mbah Kuncen, Dou Xuan merasa sedikit tersinggung lalu membahas tentang peristiwa masa lalu ketika Dou Xuan menyelamatkan nyawa si Mbah, di mana saat itu Dou Xuan mengingatkan Mbah Kuncen bahwa dia menyelamatkan si Mbah karena memiliki utang budi, tetapi dia sama sekali tidak bermaksud untuk membiarkan hidupnya lebih lama darinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Dou Xuan kemudian meninggalkan aula leluhur pendiri, melewati Lin Jingyu yang masih dia menunggu di luar aula. Mengetahui Dou Xuan yang menjadi tamu Mbah Kuncen, Lin Jingyu langsung memberi hormat sementara Dou Xuan terus berjalan tanpa peduli. Selepas kepergian Dou Xuan, Lin Jingyu lantas ditanya oleh Mbah Kuncen yang saat itu mempertanyakan apakah dia tidak terluka selama bertugas di rawa kematian. Lin Jingyu pun menjelaskan keadaannya bahwa dia hanya menderita beberapa luka ringan yang tidak cukup layak untuk dibahas. Tidak hanya itu, Lin Jingyu juga menceritakan kalau misinya ke rawa kematian tidak membuahkan hasil apapun. Selang beberapa waktu, Lin Jingyu mendapatkan pertanyaan lain dari Mbah Kuncen yang menanyakan apakah selama di rawa kematian Lin Jingyu bertemu dengan Chang Song alias mantan pemimpin lembah Longshou Sekte Qingyu. Mendapati pertanyaan tersebut, Lin Jingyu mengaku tidak pernah bertemu dengan Chang Song, lalu mengatakan kalau dirinya sangat menghormati sosok tersebut sebagaimana ayahnya sendiri karena di masa lalu dia selalu diperlakukan baik olehnya. Hanya saja Lin Jingyu kecewa terhadap sikap Chang Song yang mengkhianati Sekte Qingyu dan beralih ke sekte jahat seperti Shovan. Seolah tidak ingin membuat kekecewaan yang dirasakan Lin Jingyu berlarut-larut, Mbah Kuncen lantas memberi sedikit penjelasan bahwa Chang Song hanya merupakan seseorang yang bernasib kurang baik yang tersesat ke sekte jahat. Chang Song. Kembali kepada rombongan kakek peramal, saat ini Ujang tampak baru mendapatkan buah-buahan liar dan membaginya kepada Shohuan serta kakek peramal. Saat buah itu diberikan kepada Shohuan, Ujang langsung mendapat ucapan terima kasih, sedangkan ketika dia berusaha membagi buahnya kepada kakek peramal, Ujang malah dianggap mau menyogok. Alhasil Ujang pun tidak jadi memberikan buah kepada kakek peramal dan memilih untuk memakannya sendiri. Namun selang beberapa waktu, mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan Shovan yang ternyata berhasil menyusul mereka di jalan itu.
Mendapati kedatangan Chauvin, tubuh Ujang langsung gemetar ketakutan sampai-sampai dia menjatuhkan buah yang sedang dimakannya. Sementara itu, Xiaohuan malah tampak menyapa Chauvin dengan ramah sambil lantas menggoda Xiaohui untuk mengajaknya main. Alhasil monyet Xiaohui pun bermain bersama Xiaohuan, sedangkan Chauvin langsung mendekati kakek peramal untuk menanyakan sesuatu, di mana Chauvin menanyakan informasi tentang suku manusia ikan yang beberapa hari lalu pernah menyerang Xiaohuan di rawa kematian. Mendengar manusia ikan disebut-sebut, Xiaohuan lantas ikut nimbrung ke dalam percakapan mengungkapkan betapa ganasnya makhluk-makhluk itu. Mengabaikan perkataan Xiaohuan, Chauvin kemudian memastikan sekali lagi terkait pernyataan kakek peramal yang pernah menyebutkan kalau suku manusia ikan berasal dari perbatasan selatan. Chauvin kemudian menceritakan bahwa suku manusia ikan itu telah menyerang anak buahnya dan menyebabkan banyak korban jiwa di sekte Raja Hantu. Oleh sebab itulah Chauvin ingin menyelidiki kasus tersebut dan meminta pendapat kakek peramal terkait kemungkinan dari mana datangnya manusia ikan di rawa kematian. Mendapati pertanyaan tersebut, kakek peramal tidak langsung menjawab dan malah memastikan dulu terkait ciri-ciri kematian yang dialami oleh korban. Apakah tampak begitu mengerikan atau tidak? Berhubung ciri-ciri kematian yang disebutkan kakek peramal sama persis dengan yang dilihat Chauvin pada para korban, Chauvin tentu langsung mengiyakan sehingga si kakek langsung menyimpulkan kalau itu benar-benar perbuatan dari manusia ikan perbatasan selatan. Setelah menyimpulkan, kakek peramal pun lanjut menceritakan asal-usul suku manusia ikan yang menurut legenda merupakan keturunan dari dewa ikan purba dan seorang gadis manusia, di mana suku manusia ikan itu terkenal sebagai suku yang kejam dan sangat barbar yang selalu menghabisi makhluk lain dengan cara dan mempercayai kalau tindakan itu akan menghancurkan jiwa makhluk yang bersangkutan. Aduh, nanti kena dolar kuning atau kalau misal barbar teing bahasanya ya. Setelah mendengar penjelasan itu, Chauvin kemudian mempertanyakan mengapa suku manusia ikan itu belum pernah terdengar sebelumnya. Pertanyaan Chauvin pun lantas kembali dijawab oleh kakek peramal yang mengatakan bahwa suku manusia ikan tinggal di 10.000 gunung besar perbatasan selatan dan keberadaannya selalu diawasi oleh lembah Fenxiang, di mana jika ada suku manusia ikan yang keluar dari perbatasan selatan dan menuju ke dataran tengah, tapi ini bukan BTT ya dataran tengahnya, maka mereka akan langsung dihabisi oleh murid-murid lembah Fenxiang. Sehingga wajar kalau orang-orang dataran tengah seperti Chauvin tidak pernah mendengar tentang suku tersebut. Adapun alasan kakek peramal mengetahui tentang suku ini dikarenakan dirinya pernah menjelajah dunia hingga mendekati 10.000 gunung besar. Berdasarkan penjelasan kakek peramal, Chauvin kemudian menyimpulkan bahwa kemungkinan munculnya suku manusia ikan di rawa kematian itu sangat kecil, kecuali jika terjadi sesuatu dengan lembah Fenxiang yang bertugas mengawasi suku-suku barbar di perbatasan selatan. Namun kesimpulan Chauvin ini malah tidak ingin dijawab secara gamblang oleh kakek peramal yang malah mengatakan kalau itu adalah urusan Chauvin. Namun sikap kakek peramal itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh Chauvin yang saat itu malah menanyakan pertanyaan lain terkait keberadaan anggota suku penyihir kuno. Ditanyai tentang suku penyihir kuno, kakek peramal terlihat sangat terkejut dan berusaha menjelaskan kalau suku itu dikabarkan telah menghilang sejak ribuan tahun. Dia pun lantas bertanya-tanya kepada Chauvin mengapa Chauvin mempertanyakan tentang suku tersebut. Namun alih-alih menjawab pertanyaan si kakek, Chauvin malah mengajukan pertanyaan selanjutnya terkait apakah warisan suku penyihir kuno telah ikut punah juga bersama anggota sukunya. Pertanyaan ini pun lantas dijawab oleh si kakek yang mengatakan kalau warisan suku penyihir kuno itu kemungkinan besar telah disimpan oleh kultivator sekte lokal.
Puas mendapatkan beberapa informasi penting dari kakek peramal, Chauvin kemudian mengucapkan terima kasih lalu menghadap Xiao Huan yang masih bermain bersama monyet Xiao Hui. Di mana saat itu Xiao Huan tampak memperhatikan bekas luka di dahi Xiao Hui yang mirip mata ketiga yang sekarang terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Tak lama kemudian Xiao Hui kembali ke bahu Chauvin seolah mengetahui kalau tuannya itu sudah akan segera pergi dari sana. Setelah Xiao Hui kembali, Chauvin lantas bertanya kepada Ujang apakah Ujang berniat terus mengikuti Xiao Huan dan kakek peramal di masa depan. Ditanya seperti itu, Ujang dengan tegas mengiyakan, bahkan menyatakan kalau dirinya tidak peduli sama sekali jika di masa depan pemimpin Nian yang merupakan mantan pimpinan Aula Pemunihan Darah akan datang mencari dan menangkapnya. Karena si Ujang nampak sungguh-sungguh dengan keputusannya itu, Chauvin akhirnya membiarkan lalu pergi meninggalkan rombongan ini. Namun sesaat selepas kepergian Chauvin, Ujang dan yang lainnya dikejutkan dengan suara penyihir cantik asal sekte Hehuan yang tak lain dan tak bukan adalah Jin Pin Er, di mana tujuan kedatangan Jin Pin Er di tempat itu juga bermaksud bertanya kepada kakek peramal terkait manusia ikan perbatasan selatan. Berpindah ke sekte King Yun, jauh di lembah bambu kecil, Lu Sheki sedang menyendiri di tepi kolam sembari mengenang sosok Chauvin selama bertemu di rawa kematian. Seolah ingin memuntahkan semua emosi yang dia pendam, Lu Sheki mulai menggerakkan pedang Tianya di tangannya, menciptakan tarian pedang yang sangat menawan yang mewakili seluruh perasaannya terhadap Chauvin yang tak tersampaikan. Sembari bergerak-gerak bersama pedangnya, Lu Sheki terus-menerus mengingat setiap perbuatan dan perkataan Chauvin selama di rawa kematian, bahkan termasuk mengingat perkataan terakhir yang diucapkan Chauvin saat menolak ajakan kembali ke sekte King Yun. Lu Sheki, aduh masih aja galau gundah gulana dia ya, sampai melakukan tarian pedang di malam hari gitu, kepikiran wajah Chauvin gitu kan, sampai terbawa-bawa ke mimpi gitu. Nah, di episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana Chauvin memata-matai manusia ikan di sebuah kuil kuno yang tengah mendiskusikan hal penting dengan utusan dari lembah Vensia. Kita juga akan lihat bagaimana Jin Ping Er menghabisi salah satu manusia ikan demi membalaskan dendam atas kematian anggota sekte Hehuan.